dengan arah suku bunga untuk Indonesia dan Amerika Serikat untuk tahun 2020 dan 2021. Mari kita lihat pembahasannya sebagai berikut. Nah, kalau di halaman ini kita bisa melihat bahwa ada jadwal rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia, dan kemudian ada jadwal FOMC, Federal Open Market Committee untuk Bank Sentral Amerika Serikat atau yang dikenal dengan The Fed. Untuk kuartal 3 ini ada 2 kali rapat untuk Bank Sentral Amerika Serikat, yaitu di tanggal 4 sampai 5 November dan juga di tanggal 15 dan 16 Desember. Nah, kalau untuk Indonesia ada tanggal 22-23 Oktober, 14 sampai 15 November dan 19 sampai 20 Desember. Nah, dalam rapat ini biasanya diputuskan apakah suku bunga suatu negara dipertahankan tetap, dinaikkan atau diturunkan. Kemudian juga dibahas juga kebijakan terkait dengan perbankan seperti penyediaan likuiditas, rasio kilo wajib minimum diperbankan dan sebagainya. Kalau kita bahas dari luar negeri dulu, Amerika Serikat sendiri, suku bunga di Amerika Serikat itu biasanya menggunakan range, jadi 0 sampai 0,25, 0,25 sampai 0,5 dan seterusnya. Jadi tidak diputuskan suatu tingkat suku bunga yang tetap. Nah, sementara kalau di Indonesia agak berbeda, jadi misalnya 5, 4,75, 4,5 dan sebagainya. Nah, kalau untuk Amerika Serikat sendiri saat ini suku bunganya sudah berada di kisaran 0 sampai 0,25 atau yang sudah paling rendah. Nah, sehingga apakah suku bunga mereka masih bisa diturunkan lagi? Menurut pandangan aset manajemen seharusnya sudah tidak, sehingga fokusnya akan lebih pada kebijakan yang terkait dengan likuiditas, terkait dengan stimulus untuk tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Nah, sebagaimana kalau kita ikuti berita dari Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve, mereka sudah membuat statement bahwa dalam jangka waktu 2-3 tahun ke depan, kebijakan suku bunga yang biasanya mengacu pada inflasi, biasanya kalau inflasi naik, mereka akan naikkan suku bunga. Nah, karena kondisi COVID-19 ini, mereka memutuskan untuk sekalipun nanti terjadi pemulihan ekonomi, mereka tidak akan segera menaikkan tingkat suku bunga karena inflasi yang dilihat bukan inflasi pada saat itu, tapi inflasi rata-rata. Nah, ini menjadi suatu berita yang baik untuk obligasi berbasis US dollar atau Indon. Tapi kalau suku bunga tidak naik, maka resiko penurunan harga menjadi lebih kecil. Itu di Amerika Serikat. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, Indonesia saat ini kita bisa lihat tingkat inflasinya pada gambar di samping ini. Nah, dari awal tahun sampai dengan September 2020, inflasi kita terakhir sekitar 1,42% year on year. Target inflasi Indonesia adalah di 3,5% plus minus 1. Dan ketika inflasinya 3,5%, biasanya suku bunga itu 1% di atasnya. Jadi kalau sekarang misalnya 3,5, maka suku bunga 4,5. Nah, kalau inflasinya 1,42, berarti logikanya suku bunga kita bisa 2,5%. Nah, saat ini tingkat suku bunga BI rate di 4,75. Apakah ini berarti akan turun? Nah, menurut kami memang saat ini Bank Indonesia memiliki ruang untuk menurunkan tingkat suku bunga. Nah, tapi pada praktek dalam ekonomi, kadang-kadang kalau suku bunga turun, bunga deposito mungkin langsung turun. Tapi bunga kredit itu tidak langsung turun, itu ada proses intermediasinya yang bisa berlangsung mungkin 6 bulan, mungkin 1 tahun. Kalaupun diturunkan secara buru-buru, belum tentu suku bunga kredit perbankan turun, sehingga sama seperti Bank Sentral Amerika, rasa-rasanya BI juga akan fokus pada kebijakan terkait dengan likuiditas atau stimulus. Nah, jadi walaupun memiliki ruang, kelihatannya tahun ini bunga belum akan turun, tapi kemungkinan bisa diturunkan tahun depan, karena kalau diturunkan tahun depan itu bisa menjadi suatu sentimen positif yang berkelanjutan. Nah, ini juga menjadi suatu berita positif untuk reksadana berbasis obligasi, baik itu reksadana pendapatan tetap ataupun campuran, karena kalau misalnya tren dalam jangka 2-3 tahun ke depan suku bunga itu tidak naik, maka resiko penurunan harga di obligasi itu kecil. Biasanya dia cuma turun atau koreksi kalau misalkan dia mengalami kenaikan yang signifikan, terlalu mahal jadi valuasinya mahal dikoreksi. Atau misalnya ada yang saat ini menjadi perhatian, revisi RUU Bank Indonesia. Nah, kalau misalkan itu tidak seperti yang diharapkan, mungkin itu juga menjadi koreksi. Tapi itu kadang-kadang sifatnya hanya sentimen sementara saja. Nah, untuk 2-3 tahun ke depan, rasa-rasanya untuk sentimen negatif di reksadana berbasis obligasi, baik yang rupiah maupun US dollar itu sangat terbatas. Demikian, semoga bermanfaat.